Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan ta'lim kembali. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan ayatnya tadi dibaca pas jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillah, asalnya kul Allahumma, jadi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha al-ayat. Ayat ini sebab turunnya, jadi asbabun nuzulnya, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar Raja Rum dan Raja Faris menjadi umatnya. Jadi Nabi Muhammad memohon kepada Allah supaya Raja Rum dan Faris menjadi umatnya. Maka turunlah ayat ini. Qul, bacalah Muhammad, Allahumma, ya Allah, malikal mulki. Jadi Allah sebetulnya yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Tu'ti mulka, jadi Allah juga yang memberikan kekuasaan, kerajaan, man kepada seseorang, tasya'u min khalqika, ya, yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, ya, Allah juga yang mencopot kekuasaan, mimman dari seseorang, tasya'u yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, dan memuliakan, mang tasya'u pada orang yang dikehendaki. Wa tudhillu, dan menghinakan, man pada seseorang, tasya'u yang dikehendaki, biyadika atas kekuasaanmu, al khair, yaitu sebuah kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu qadir, berkuasa. Jadi ayat ini turunnya tadi sudah dijelaskan saat Rasulullah mengharapkan Raja Rum dan Raja Faris ingin menjadi umatnya, maka suruh baca ayat ini. Nah, makanya biasanya di kampung itu sering dibaca. Nah, dalam dunia hikmah ini biasanya ayat sering dibaca untuk kenaikan pangkat atau ingin kekuasaan, gitu ya. Nah, itu nanti kajian hikmahnya. Tapi yang jelas ayat ini turun saat Rasulullah memohon kepada Allah supaya Raja Rum dan Raja Faris menjadi umatnya. Atau boleh jadi dibaca biar anak nggak pada nakal dikuasai sama kita. Jadi kata Allah, kul, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saya pernah ngomong begini di Taman Ciruas di Serang. Rupanya diamalin sama jamaah diwirid. Udah gitu laporan ke saya, Ustaz, alhamdulillah saya berkat ngamal ayat ini saya di Indah Kiat naik pangkat. Cuma laporan doang, ngasih duit kagak.
Ya udah, emang dia yang wirid ayat-ayat Allah, dia yang wirid gitu. Jadi artinya bahwa semua juga milik Allah dan Allah yang memberikan kepada orang yang dikehendaki. Allah juga bisa mencopot dari orang yang Allah kehendaki. Jadi kata Nabi Muhammad, tu'til mulka, engkau yang ngasih kerajaan mangtasau kepada orang yang engkau kehendaki. Padahal ini kan bukan doa. Ini menyanjung-nyanjing Allah. Seakan-akan, ya Allah, Allahumma malikal mulki, ya Allah, engkaulah yang menguasai, menggenggam kekuasaan. Tu'til mulka, dan engkau juga yang memberikan kerajaan atau kekuasaan mangtasau kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'u, dan engkau juga mencopot, mencabut al-mulka, kekuasaan atau kerajaan, miman, dari seseorang, tasya'u, yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, dan engkau juga memuliakan mang tasya'u, pada orang yang engkau kehendaki. Wa tudzillu, dan menghinakan man, pada seseorang, tasya'u, pada orang yang engkau kehendaki, biadika, dengan kekuasaanmu, biqudratika. Al khair, yang baik, bisa jadi wasyarri, bimana syarri, maksudnya yang terbaik lah. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir. Itu kan bukan doa, kalimat berita, cuma seakan-akan kita mohon, ya Allah, saya ingin mulia juga, ingin dikasih juga gitu kan. Kalau kalimat kita dalam keseharian, kalau kalimatnya minta, kayaknya rada enggan ngasih. Tapi kalau kalimatnya nyanjung, oh bapak, misalnya anaknya berapa, dipasang fotonya di mana, di ruang tamu. Ini anak keberapa kok? Sekolahnya kelas berapa? Wow, pintar kelihatannya nih, gitu kan. Kesasana ngasih. Nah inilah, ini kan kelihatan kalimat berita, tapi akhirnya Allah kabulkan. Jadi disuruh baca ini. Makanya doa itu jangan kalimat perintah, kecuali sholat duha, baru itu mah benar-benar itu mengotot itu. Ya. Nah ini boleh diamal. Ya, habis maghrib misalnya. Sampai di sini digambarkan tulijul laila, bimakna tudkhilu, engkau yang memasukkan, al-laila, ya, memasukin nahari. Jadi engkau yang memasukkan malam pada hari, wa tulijun nahara fil lail, dan engkau yang memasukkan juga hari pada malam. Artinya engkau yang menggantikan siang, engkau juga yang menggantikan malam. Jadi itu kan kalimat stressingnya, tidak ada yang susah bagi engkau, ya Allah. Mau siang diganti malam, mau malam diganti siang. Sulit kata kita, bagi engkau tidak ada yang sulit. Kan gitu. Nah, jadi sampai tukhrijul hayya minal maiti, yang hidup keluar dari yang mati. Jadi ayam keluar dari telur. Wa tukhrijul maita minal hayy, dan yang mati pun keluar dari yang hidup. Telur juga keluar dari ayam. Itu. Nah ini kan kalimatnya kalimat berita, tapi di balik kalimat itu, narasi itu sebetulnya punya kebutuhan. Itu ya. Itu kan kalimat berita. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Enggak ada yang susah bagi Allah, siang diganti malam, malam diganti siang. Seakan-akan kita bilang, tidak ada yang susah bagi engkau, ya Allah. Saya enggak punya duit, bisa jadi punya duit, gitu kan? Nah itu, nah artinya baca ayat ini yang tersirat nanti yang dikabulkannya, bukan yang diucapin. Baca ayatnya sama, tapi tersiratnya tidak, beda di hati, beda. Gitu. Ya. Ini kan kalimat-kalimat berita. Sampai ujungnya, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi engkau yang memberikan rezeki kepada orang yang engkau kehendaki, bighairi hisab, tanpa diduga-duga.
Kan gitu. Kadang-kadang kita udah usaha bisnis, udah ngomongnya udah bukan ratus lagi, udah juta-juta, segala tanah orang diukur. Emang belum rezekinya kan enggak bisa. Tapi bagi sampai di sini disanjung, engkau sebetulnya yang ngasih rezeki tanpa diduga-duga. Cuma kita nggak ngomong aja, ya Allah walaupun nggak kerja ya datanglah. Ini cocok makanya sering dibaca. Ya, jadi ada itu jamaah saya yang udah eksperimen itu tajribah ya, mencoba ya. Nah, jika kita perhatikan kalimatnya unik ya, berita, tapi itu sebetulnya memohon. Ada satu riwayat lagi, ini ayat diturunkan saat Rasulullah perang Khandaq, perang Parit. Di mana begitu gali sumur, ternyata ada batu. Ya. Akhirnya turun ayat Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya, kan gitu. Setelah dibaca ayat ini, batu yang dari bawah ke bawah angin naik. Sehingga dipahami oleh ulama hikmah, batu saja dari dasar tanah bisa keangkat, apalagi kita, masa naik pangkat nggak bisa gitu. Makanya jadi ulama hikmah nanti tafsir ulama hikmah lain. Ayat ini kalau dibaca gimana cara ngamalnya? Jumlahnya berapa? Hitung hurufnya. Sebab setiap huruf punya vibrasi, punya getaran. Misalnya buka kitab hikmahnya, alif berapa jumlahnya, ini berapa. Nanti ketika cocoknya berarti wiridannya sekian. Makanya kalau buka kitab hikmah ada namanya baca bismillah 786, populer itu. Sebab jumlah huruf bismillah secara vibrasinya itu berjumlah 786. Makanya populer. Itu. Jadi nanti ada kitabnya khusus. Huruf ini, makanya dalam kitab hikmah huruf ini huruf api, huruf air, huruf angin. Ini vibrasinya berapa? Makanya jangan heran kata gurunya wiridnya jumlah sekian ya. Kalau lebih gimana? Wah, itu dosisnya jangan melebihi dosis bahaya. Kecuali jalur syariat. Kalau jalur syariat mah udah ada dari Rasulnya kayak ini ya baca aja. Tapi kalau dunia hikmah itu ada dosis. Ya, jadi dibacanya harus sekian. Bapak-bapak kalau mau baca ayat ini bagus. Minimalnya semua anak istri berada di bawah genggaman kita gitu. Jangan sampai ngelawan gitu. Ya, ini cocok nih ayat sampai dari sampai watar sekumang tasya'u bigori hisab. Nah, ini cocok baca aja misalnya baca maghrib 7 mangga. Ayat Quran lagi. Jadi niatnya ya baca Quran semua enggak ya baca segini gitu ya. Dijadiin wiridan. Ya. Nah, jadi kita perhatikan coba setelah memuji Allah yang memberikan kerajaan, Allah juga bisa mencopotnya. Lalu di situ dipuji juga sama kita, Allah yang merubah siang menjadi malam menjadi siang. Artinya tidak ada yang sulit bagi Allah. Lalu apa kaitannya dengan qada dan qadar? Kan katanya kalau qada gini, qada itu ketetapan Allah. Kalau qadar takdir ketentuan Allah. Ya, saya ulangi. Qada itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sama makhluk, sama Allah bisa, Allah yang netepin, kan gitu. Qadar, takdir, ketentuan. Jadi misalnya begini, kopi
itu ketetapan Allah dari zaman Nabi Adam. Kalau sudah ada pabrik kopi, mungkin buahnya udah ada ya, karena saya yakin luwak dari dulu sudah ada. Kopi itu sejak zaman Nabi Adam rasanya pahit. Itu ketetapan Allah, nggak bisa dirubah. Kalau asam tai kucing. Gula dari zaman Nabi Adam ya manis. Siapa yang bisa merubah rasa gula? Nah, itu ketetapan namanya kodok. Nah, sekarang takdir. Bapak mau ngopi. Allah menentukan satu aturan. Kalau gulanya 2, kopinya 1, berarti takdirnya manis. Itu juga ketetapan ketentuan Allah. Itu rumusnya. Kalau kopinya 2, gulanya 1, takdirnya pahit. Baik. Kalau di hadapan Allah tidak istilah ada baik buruk. Karena sebuah sistem tidak terikat Allah dengan itu. Tapi bagi kita bisa jadi buruk. Misalnya maunya ngopi manis, tapi kena nggak tahu ketentuan Allah, ngambil kopi 3, gula 1, begitu diminum pahit, ngomel-ngomel, sialan ngopi nggak ada gula, kan buruk di hadapan kita. Padahal itu ngikutin ketentuan Allah, maka perlunya belajar, nyari ilmu di situ. Ya. Jadi ini Allah disanjung, bisa jadi ketetapan yang sudah ditetapkan dirubah Allah yang menentukan. Gitu. Kayak orang doa panjang umur, tapi di sisi lain katanya dalam tauhid umur kita sudah ditentukan. Kan sering ngomong Pak, umur, rizki, kematian sudah ditetapkan Allah, kan gitu ngomongnya. Jodoh udah pasrahin aja. Kalau gitu jangan doa panjang umur. Nah, jadi gini, kita nggak bisa merubah, tapi Allah bisa, karena Allah yang membuat aturan. Dengan berdoa boleh jadi Allah tambah umurnya, boleh jadi enggak, tetap segitu. Cuma hidupnya berkah, sehingga sekalipun usianya pendek dikenang orang. Itu termasuk doa ini kan. Udah kamu udah dari sononya udah memang susah kuli, nasib kuliah aja, emang udah takdirnya. Kalau sering baca ayat ini boleh jadi Allah rubah, karena Allah yang ngatur gitu. Yang kedua, ketika Bapak gini, kalau dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Bapak ingin diberikan sesuatu, maka Allah membuat sebab. Tiba-tiba misalnya Allah mau panjangkan umur Bapak, maka Bapak sama Allah dikehendaki rajin doa panjang umur. Gitu ya. Ketika orang mau dirubah nasibnya yang dari bawah menjadi atas, tiba-tiba dikasih senang ayat ini. Udahlah habis maghrib, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka man tasya, kan gitu, dan seterusnya. Itu juga kehendak Allah. Ya. Jadi jangan gara-gara ada kalimat yang kita sering dengar bahwa semua sudah ditentukan Allah lalu kita nggak berbuat apa-apa. Ya. Nah, di sini sampai luar biasa di penghujungnya bighairi hisabnya ini, tanpa diduga-duga, tanpa susah payah. Ya. Jadi nggak usah banyak ngelobi ke Raja Rum, ke Raja Paris, tahu-tahu dia datang sendiri, ya. Nah, makanya doa para kiai biasanya duduk di rumah, langsung berdoa habis baca Quran dengan keberkahan Quran ini, ya Allah saya diberikan rezeki tanpa susah payah, min ghairi ta'abin wala masyaqatin, tanpa susah payah dari segala penjuru. Nah, ya boleh mau diamal aja udah. Ya, nanti cari gurunya, nggak usah ke saya, cari ustaznya. Gimana saya ngamalin ini? Nah, gurukan dulu. Karena ini jalur syariat, artinya ayat Quran tinggal
dibaca. Kalau mau jalur khususnya cari gurunya. Tapi kalau mau jalur umum apa yang tertera. Seperti Bapak baca Al-Waqiah. Kalau mau jalur khusus itu ada gurunya, ijazah namanya. Ada doanya khusus. Tapi kalau mau jalur umum, jalur reguler, bukan jalan tol, ya baca aja udah ngikutin aturan Rasul. Tapi jangan berharap langsung berhasil. Bertahun-tahun, 10 tahun baru berhasil. Baru baca 3 malam. Kan di Al-Waqiah ada kalimat la maqtu'ati wala mamnu'ah. Jadi setelah diambil buah tumbuh lagi. Artinya rezekinya jangan sampai habis-habis. Itu kan menggambarkan surga. Jadi seakan-akan kita minta sama Allah, ya Allah rezeki saya seperti digambarkan di Al-Waqiah, datang terus habis, mau habis tinggal soleter lagi udah datang. Gitu. Nah kalau mau jalur syariat tinggal amalin, nggak usah ada guru tuh mah. Tapi kalau mau jalur hikmah ya cari gurunya khusus, datang ke ustadz, ke kiai, saya mau ini gitu, ada jalurnya. Ya. Termasuk ayat ini tadi. Nah kemudian saya lanjutkan, ini panjang nggak kira-kira, soalnya ini berkaitan dengan yang sering digunakan juga dalam dunia. Kalau sudah politik memanas, ayat ini suka diangkat. Ya. Apa ya Pak? Ini saya kasih tahu. Nah, Pak Ustadz tadi udah baca, tinggal nanya aja lah. Ini kalau di Ali Imran 26, ya Ali Imran 26, ya sering-sering baca itulah. Apalagi yang anak muda mana, tuh kasih aja ke anak. Jadi kalau doa mah langsung aja bacanya begini, nggak usah dari kulillahumma, nggak perlu, langsung Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian selanjutnya wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Gitu. Nah, itu 2 ayat. 2 ayat. Jadi ingat-ingat aja di rumah aja bukannya tadi. Surah Ali Imran ayat 26 27. Nah, jadi makanya tafsirannya rizqon wasi'an. Rizqon wasi'an, rezeki yang luas, tidak sempit, tidak selama ini yang kita pahami. Ya, kalau gaji gede belum tentu menenteramkan. Kadang-kadang bisa habis banyak urusan keluarga sini, ke sana kemari, gajinya biasa, tapi nggak kepake. Karena tiba-tiba beras ada yang ngirim, kan ini yang ngirim akhirnya nggak kepake gitu kan. Gitu. Nah, jadi rizqon wasi'an itu bighairi hisab, itu ditafsirannya di sini rizqon wasi'an, rizki yang luas. Atau bisa jadi doa sama Bapak, Allahumma inni as'aluka rizqon wasi'an. Bahkan ada sampai ngedoanya begini, Allahumma rizqni, ya Allah berikan aku rizki, rizqon malan muntaha. Rizki berupa harta, muntaha itu artinya udah nggak ada lagi, paling ujung. Intaha paling batas nih, ini misalnya nih, ini paling ujung nih, muntaha kan sidratul muntaha nggak ada lagi. Iya, itu maka diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi muntah. Muntah itu artinya memang di perut sudah ada tempat, tidak ada tempat lagi, dimasukin terus ya muntah gitu. Muntah. Nah, ini sengaja pelan-pelan, siapa tahu mau ngamalin. Ya, kalau rajin dulu tuh di kampung habis maghrib. Kalau saya dulu sama santri sering baca ini, ya sering rajin. Tapi jangan baca sekarang tiba-tiba berharap langsung jadi, nggak ada begitu. Ya syukur-syukur. Ya, ketika Allah langsung kasih, ingat itikad, jangan mengitikadkan ayat,
tapi kita i'tiqadkan karena Allah sifat Rahman Rahim. Ketika kita berdoa, Allah langsung kasih karena Allah sifat Rahman Rahim. Allah ingin menunjukkan kepada kita sifat Rahman Rahim. Tapi ketika kita berdoa udah jerit-jeritan enggak dikasih, Allah lagi menunjukkan sifat Al-Jabbar Al-Qahar, sifat otoritas yang nggak bisa diatur. Makanya kadang-kadang kita berdoa kok langsung Allah menunjukkan sifat Rahman Rahim. Tapi ketika berdoa udah nangis-nangis sampai diangkatnya begini, tapi kok nggak dikasih-kasih, Allah lagi menunjukkan sifat Qahar Jabbar. Seakan-akan begini kata Allah, seakan-akan Allah begini, apa urusannya lu ngatur gua gitu. Jangan nyalain doanya, jangan. Ini mah ketika kita berdoa itu kan sebetulnya Allah yang mengundang kita berdoa. Itu tanda-tanda bahwa Allah bakal ngasih. Cuma langsung apa nanti itu. Kadang-kadang Allah menunjukkan kepada kita sifat Rahman, ya. Kadang-kadang juga menunjukkan sifat Jabbar Qahar. Bertahun-tahun udah lupa, baru ada. Gitu. Coba Bapak renungkan aja keseharian. Kita punya keinginan bertahun-tahun sampai lupa, udah nggak ingat, tiba-tiba dapat. Kalau kita renungkan, ini sebenarnya keinginan saya yang tahun sekian gitu kan. Itu. Jadi pada dasarnya dikabulkan, cuma ditunda dulu karena Allah yang punya kuasa. Dikasihkannya timingnya harus tepat gitu loh. Jangan, karena Allah juga Rahman, kasihan sama kita kalau pas menerima sesuatu yang tidak tepat, bahaya. Ya, anak kecil anak TK minta beliin motor. Bilang ke ibunya, "Bu, saya belikan motor, Bu, biar ke sekolah bisa sendirian." Ibunya nggak bakalan ngasih. Maka nunggu timingnya biar tepat kapan, pas SMA baru dikasih. Dan mintanya bukan cuma sekedar milik, rizki. Kalau milik banyak dimiliki, belum tentu jadi rizki kita. Apa yang kita miliki belum tentu rizki kita. Ya, banyak kan orang tua ngumpulin duitnya miliknya, tapi ternyata rizki anak. Ya, bapaknya meninggal, akhirnya anak yang menikmati kan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari amal kita.